Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Deperindak Kota Palu, Pak Samsul, Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu, Dr. Heri, rekan-rekan media yang masih tetap setia, dan rekan-rekan wartawan. Hari ini Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2020, kami dari Satgas Pemantauan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 Kota Palu akan merilis updating data pemantauan COVID-19 di Kota Palu. Untuk pelaku perjalanan, hari ini dilaporkan ada 98 kasus pelaku perjalanan. Untuk kasus orang tanpa gejala, hari ini dilaporkan 5 kasus orang tanpa gejala, ada riwayat kontak dengan terkonfirmasi, 2 terkonfirmasi yang kemarin. Untuk kasus orang dalam pemantauan, hari ini tidak ada laporan kasus baru. Dan untuk kasus pasien dalam pengawasan, hari ini tidak ada laporan kasus baru. Untuk kasus terkonfirmasi COVID-19 Kota Palu, hari ini tidak ada laporan kasus baru. Sebelumnya, hari kemarin kita ketambahan 2 kasus terkonfirmasi riwayat perjalanan dari Makassar. Karena ada gejala yang khas, sehingga kita lakukan perawatan di pondok perawatan sejak tanggal 28 Juli kemarin. Setelah melalui hasil pemeriksaan PCR dengan swab, hasil keluar tanggal 4 kemarin dan dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Keterangan bahwa 2 kasus terkonfirmasi baru ini telah dirawat di Rumah Sakit Madani. Hingga total kasus terkonfirmasi sampai hari ini untuk Kota Palu sejumlah 47. Dengan angka sembuh 42 dan meninggal 3 kasus. Untuk laporan screening di pos-pos pemeriksaan di pintu-pintu masuk Kota Palu, dilaporkan di pos Pantoloan Prosaswani dilaporkan 42 kasus pelaku perjalanan, di pos pemeriksaan Tawaili 63 kasus pelaku perjalanan, di pos pemeriksaan Watu Sampu 241 pelaku perjalanan, di pos Bandara Mutiara Sisal Jufri dilaporkan 303 pelaku perjalanan, dan di pos pelabuhan Pantoloan dilaporkan 129 pelaku perjalanan. Keterangan bahwa semua pelaku perjalanan ini adalah yang telah melengkapi dokumen termasuk surat keterangan kesehatan bebas COVID. Untuk informasi dari Pondok Perawatan OTG dan UDP Kota Palu yang di Asrama Haji, bahwa kasus yang masih dirawat di Asrama Haji hari ini sejumlah 3 kasus ODP. Demikian informasi updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu. Tadi ada informasi tambah dari Bapak Direktur Rumah Sakit Umum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Perindak, yang saya hormati Kadis Infokom, yang saya hormati dan saya banggakan Saudara Dr. Ahmad sebagai Ketua Tim Surveillance, dan para media yang setia setiap saat dalam rangka memberi informasi kepada masyarakat. Alhamdulillah, syukur
kepada atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Walaupun hanya beberapa hari kita menikmati suasana zero, itu tidak menjadi bagian daripada mengurangi semangat kita dalam upaya memutus mata rantai COVID-19. Khusus Rumah Sakit Anutapura, untuk sementara saat ini perawatan untuk pasien terkonfirmasi tidak ada. Jadi yang ada untuk Kota Palu ada di Rumah Sakit Madani. Perlu kita pahami bersama, sekian lama saya selalu memberitahu kepada masyarakat bahwa riwayat perjalanan khususnya dari Kota Makassar, karena memang ada kaitan jalur darat bisa dilalui, udara maupun laut. Kalau dari Makassar ke Palu, ini yang menjadi tantangan berat buat kita tim Satgas Kota Palu. Kenapa saya katakan? Karena memang ada keterkaitan hubungan emosional, sehingga dengan per hari itu begitu banyak warga Palu yang ke Makassar, begitu pula sebaliknya. Saya selalu berharap kalau tidak terlalu penting, tidak terlalu urgen, di mana perjalanan itu harus dilakukan ke Makassar, mungkin perlu dipikirkan. Yang terkonfirmasi positif yang terkini itu merupakan bagian dari pasien dengan riwayat perjalanan Kota Makassar. Nah, ini tidak perlu kita maksud saya perlu kita pahami bersama bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Apa yang terjadi sekarang ini seolah-olah kita tidak lagi ada pandemi. Pandemi sampai saat ini masih berjalan dan kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini, COVID-19 ini akan berakhir. Oleh karena itu, untuk seluruh warga khususnya Kota Palu, untuk tetap patuh, jangan mendengar isu-isu hal-hal yang tidak penting, ya, jangan mudah percaya. Kalau ada sesuatu, tanyakan kepada Satgas, insya Allah. Sekali lagi, dalam kondisi walaupun pasien positif ada di Kota Palu ini, tetapi percayalah bahwa ini merupakan riwayat perjalanan, bukan transmisi lokal. Sehingga ini yang patut kita waspadai adalah seluruh warga yang melakukan riwayat perjalanan dari dan wilayah yang pada saat ini merajai tingkat penyebaran COVID-19 di Indonesia, yaitu Makassar, Surabaya, Jakarta, dan beberapa daerah yang lain. Nah, dengan Makassar, Gorontalo, Manado, dan Sulbar ini merupakan ancaman buat Kota Palu. Sehingga kita sebagai warga Kota Palu, kalau ada keluarga atau saudara yang datang dari daerah-daerah terpapar, sebisa mungkin kalau bisa isolasi, kalau bisa. Jadi ini memang berat, tetapi kita harus lakukan demi keselamatan kita semua, keselamatan warga Kota Palu. Ya, jangan kita kendor, khususnya Satgas, posko dan sebagainya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kami mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya, dan sekali lagi khusus untuk tim medis yang melaksanakan pelayanan COVID-19, yaitu Rumah Sakit Undata, Anutapura, dan Madani, saya pribadi dan seluruh tim Satgas itu mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya karena sudah melaksanakan pelayanan dengan baik, dan alhamdulillah, mudah-mudahan sisa 2 ini tidak bertambah lagi dan segera sembuh insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Antapura, Ketua Surveillance Bapak Dr. Rahmat, dan teman-teman media, center dan staf di Kominfo. Kembali akan kami sampaikan ketersediaan barang di Kota Palu. Saat ini untuk di beras di pasar Masomba pada saat ini data tadi pagi teman-teman pasar mendata tersedia di beberapa pedagang beras sekitar 5,6 ton. Untuk di Manonda tersedia sekitar 35 ton. Sementara di BUMN Bulog tersedia sekitar 1.250 ton. Sementara untuk gula di beberapa distributor ada 4, kemudian pada pasar modern tersedia sekitar 63,5 ton. Untuk harga beras masih normal sekitar 9,5 sampai 12,5. Kemudian untuk gula 12,5 sampai dengan 17 ini ada yang di beberapa titik, khususnya yang jauh dari Kota Palu, di daerah-daerah kelurahan-kelurahan di daerah Tawaili. Untuk gas, ini gas pantauan kami di salah satu distrik Agen untuk hari ini tadi tersedia sekitar 1.680 tabung gas 3 kilo yang kami dapatkan di salah satu agen memang. Dan terkait dengan gas ini di beberapa hari yang dapat kami informasikan terjadi sepertinya kelangkaan 3 kilo, 5 kilo, bahkan 12 kilo. Kami sudah konfirmasikan ke pihak Pertamina, sebenarnya stok yang ada untuk gas baik 3 kilo, 5 kilo, dan 12 kilo itu masih tersedia dengan baik, masih ada, sehingga stok sebenarnya masih mencukupi untuk wilayah Sulawesi dan bahkan untuk wilayah Palu. Cuman kami masih mempelajari dan kami akan diskusikan dengan pihak Pertamina dan beberapa aparat untuk tentang kelangkaan gas ini, khususnya menjelang Lebaran sampai pasca Lebaran. Memang kelihatannya memang masyarakat sempat lapor, informasi yang dapatkan di lapangan ada beberapa informasi, dan ini akan kita coba tindak lanjuti. Kita konfirmasikan dengan pihak-pihak yang berwenang, baik dari Pertamina maupun dengan para aparat yang pengendali dalam gas, khususnya gas yang bersubsidi. Dan kita berharap kepada para agen dan pangkalan, seandainya nanti akan kita dapatkan hal-hal yang memang sifatnya mencurigakan serta merugikan masyarakat Kota Palu, maka tidak segan-segan kami perintah Kota Palu beserta aparat keamanan akan melakukan tindakan tegas, sehingga karena ini terkait dengan kebutuhan dasar daripada masyarakat Kota Palu, maka kami akan melakukan segera pemeriksaan setelah kami konfirmasi semuanya dengan pihak yang berwenang, Pertamina, Ismawan Migas maupun yang lainnya. Saya kira itu kaitannya dengan informasi kaitannya dengan gas. Kami berharap dalam minggu-minggu ini sudah hasil konfirmasi dengan Pertamina, moga-moga bisa LO-nya, distribusi LO ke agen dan pangkalan bisa normal. Dan tambahan terkait dengan kondisi penyebaran COVID yang saat ini lagi bertambah, terkonfirmasi positif 2 orang, maka kami berharap kepada para pedagang, khususnya di pasar-pasar tradisional, demikian pula kepada para konsumen yang melakukan transaksi di pasar-pasar tradisional, kami berharap tetap menggunakan protokol COVID-19, yaitu khususnya menggunakan masker,
cuci tangan, dan jaga jarak. Yang paling terpenting bagi kami adalah menggunakan masker sehingga dalam berhubungan bisa terhalangi dengan masker. Dan kepada petugas pasar agar selalu mengingatkan kepada pedagang dan konsumen yang melakukan transaksi agar sama-sama menggunakan masker dan protokol-protokol COVID yang ada diterapkan dengan baik. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu serta informasi-informasi yang berkaitan dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19 di Kota Palu. Untuk seluruh masyarakat Kota Palu, tetap disiplin, kita jalankan protokol kesehatan untuk mencegah dan untuk melawan penyebaran COVID-19 di Kota Palu. Bersama pasti kita bisa cegah dan lawan COVID-19.